amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu masalah dalam bab sholat, yaitu tentang al-awqat al-makruhah. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi karena sholat ini adalah ibadah ta'abudi. Ibadah ta'abudi itu maksudnya ibadah ritual. Ibadah namanya ibadah dogmatis itu. Kalau bahasa kerennya itu ibadah dogmatis. Jadi dia dogma, ibadah yang diturunkan oleh wahyu dan kita tidak pernah tahu sebab kenapa diperintahkan. Sebab dan kenapanya tentu Allah yang tahu. Ada ibadah yang Allah jelaskan sebab dan kenapanya, tapi ada ibadah yang Allah tutupi perintahnya tentang sebab dan kenapanya. Nah, ibadah yang Allah tutupi itu namanya kita sebut ibadah ta'abudi. Ibadah ritual yang sifatnya non logis gitu. Sifatnya tidak bisa dilogikakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ibadah tersebut yang jawabannya itu nggak ada. Karena memang kita tidak diminta untuk nyari jawaban, yang diminta tuh cuma ngerjain aja. Itu namanya dogma. Kayak pertanyaan sholat subuh kenapa 2 rakaat. Kira-kira kalau ditanya sholat subuh kenapa 2 rakaat, jawabannya ada apa enggak? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya kalau dipaksain jawabannya dari sononya kan gitu. Dari wahyunya memang begitu. Itu namanya ibadah ta'abudi. Kenapa puasa mulainya subuh beresnya maghrib? Kenapa enggak dari subuh sampai ketemu subuh lagi misalnya gitu. Itu namanya ibadah dogmatis, ibadah yang sifatnya non logik, tidak bisa dilogikakan. Dan kita tidak dituntut untuk tahu itu. Nanti di akhirat nggak ada pertanyaan kenapa sholat subuh 2 rakaat, nggak ada. Yang ada tuh nanti pertanyaan kenapa subuh tanggal sekian bulan sekian tahun sekian kenapa nggak sholat subuh. Nah, itu. Jadi yang kita diminta tuh untuk mengerjakan, bukan tahu sebab kenapa diperintahkan. Karena memang ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah tidak menjelaskan untuk apa dan kenapa. Ya satu-satunya jawaban sebagai bentuk ketaatan, gitu. Tapi ada perintah di mana Allah dan Rasul menjelaskan sebab kenapa perintah itu turun. Seperti larangan khamr misalnya kan ya. Gimana ayatnya itu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Karena dia rijsun, karena dia itu najis, berarti hal-hal yang najis walaupun bukan khamr enggak boleh dikonsumsi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuqi'u bainakumul ada innama yuridu syaitanu ayyuqi'u bainakumul adawah, kan begitu. Dengan khamr, dengan judi-judian itu setan cuma pengen kalian bertengkar, gitu. Maka selain judi, selain khamr, kalau itu juga menghasilkan pertengkaran antara kita, itu juga dilarang. Jadi ada sebab yang dijelaskan. Salah satu contohnya zakat fitrah, walaupun memang diperdebatkan. Tapi salah satu sabda Nabi Muhammad ketika menjelaskan zakat fitrah, gina'an lahum. Zakat fitrah itu disyariatkan gina'an lil masakin, supaya mencukupkan orang miskin, agar nanti orang miskin di hari raya sama senangnya kayak kita, dia nggak minta-minta lagi. Nah, karena perintahnya gina'an sebagai bentuk mencukupkan, ulama kemudian beristihad.
Wah, jangan-jangan kalau cuma mencukupi sih nggak perlu pakai makanan pokok. Maka beberapa ulama boleh pakai uang, kan begitu. Karena tujuannya untuk mencukupkan, bukan ngasih makan saja gitu. Karena bisa jadi dia sepanjang Ramadan udah punya beras, kan ya. Biasanya kalau Ramadan tuh santunan yatim duafa kan banyak, beras semua itu. Mau lebaran dikasih beras lagi udah kepenuhan itu rumahnya. Maka zakat fitrahnya pakai uang, kan gitu. Jadi itu ibadah ta'akuli, ibadah logik, ibadah yang memang bisa dilogikakan. Memang syariat memberikan penjelasan tentang itu. Tapi ada ibadah yang Allah tidak jelaskan kenapanya. Seperti pertanyaan anak-anak muda itu, walaupun pertanyaannya guyon, tapi itu menunjukkan bahwa ibadah itu ta'abudi. Kayak pertanyaan, kenapa kalau orang kentut yang kentut pantat tapi yang diusap muka, kan begitu? Bukan nggak ada jawabannya. Ya emang dari sononya Allah yang merintahin kita kalau kentut ya wudu, dan Allah juga yang perintahin kalau wudu yang dibasuh muka bukan pantat. Makanya dicari-cari itu orang kalau kentut, ketahuan kentut kan malu tuh. Kalau malu mukanya merah, makanya merah itu yang diusap bukan pantat. Pantatnya nggak kelihatan. Jadi itu ibadah ta'abudi, ibadah yang kita tidak pernah dijelaskan. Maka yang kita diperintahkan oleh Allah ngerjain aja, ta'abudi. Ada sifatnya ta'akuli. Nah, untuk tahu mana ibadah ta'abudi, mana ibadah ta'akuli, ibadah yang logik, ya tentu lewat penjelasan ulama. Begitu, itu dia kenapa kita butuh ulama dalam setiap memahami teks Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kan ya? Kayak semacam kenapa kemudian kalau orang keluar air mani padahal airnya suci dan keluarnya dikit tapi kewajibannya mandi janabah. Tapi orang yang keluar air kencing banyak dan itu najis tapi kewajibannya cuma wudu aja. Kan mestinya kalau logikanya yang kecil bertemu dengan kewajiban yang kecil, yang besar bertemu dengan kewajiban yang besar, kan begitu. Kan enak itu kan ya. Cuman repot juga orang kalau tiap kencing mandi janabah itu kan tiap keluar kencing, tiap keluar buang air besar dia mandi dulu, repot juga gitu. Jadi namanya ibadah ta'abudi. Sebagaimana perempuan haid, ketika haid dilarang untuk melaksanakan sholat, termasuk dilarang melaksanakan puasa. Tapi setelah haid selesai, yang wajib diqadha itu cuma puasanya doang, sholatnya nggak wajib diqadha. Padahal kalau main ukur-ukuran, sholat sama puasa itu kan lebih tinggi sholat. Dia identitas orang muslim, dia standar orang muslim, dan dia juga adalah ibadah yang pertama kali ditanya nanti di akhirat. Tapi selesai masa haid, tapi kemudian yang wajib diqadha cuma puasanya, sholatnya nggak diqadha. Kalau seandainya mikir-mikir kita bahwa sholat ini utama, tentu yang utama itu yang harus diqadha, kan begitu. Tapi enggak, kan ya. Tapi tidak selalu tidak selalu seperti itu. Ketika orang mengusap dua kop misalnya, kewajiban yang diusap atas ke sepatu bagian atas, padahal yang kotor tuh bawah, kan begitu. Tapi ya itu namanya ibadah ta'abudi. Nah, ibadah ta'abudi dengan ibadah ta'akuli ini kita bisa ketahui dengan banyaknya belajar dari para ulama. Jadi ada ibadah yang kita boleh ijtihad di situ. Boleh kalau bahasa kerennya boleh elaborasi, kan begitu. Kita boleh elaborasi sampai menyesuaikan dengan kondisi modern. Yang penting tidak keluar dari jalur syariat itu sendiri. Tapi ada ibadah yang udah nggak usah ngapa-ngapain, begitu aja. Sholat subuh 2 rakaat udah, nggak usah sok-sok ditambahin 2 rakaat plus 1 misalnya begitu. Sholat maghrib kita tambahin biar ada kencengan, kan begitu. Sholat zuhur kita kurangin soal lagi pada capek, kan enggak. Itu ibadah ta'abudi, dogmatis gitu. Memang ada ibadah yang punya 2 kaki. Satu kaki ta'abudi, satu kaki dia ta'akuli. Semacam zakat itu kan sampai sekarang masih istilahnya, kalau bahasa
bahasanya masih confused, apakah dia ta'abbudi apa dia ta'akkuli. Bagi ulama yang menyebut zakat itu ibadah ta'abbudi, maka zakat nggak pernah ditambah-tambahin, ya zakat aja. Nggak ada zakat modern seperti sekarang kita ini. Ada zakat profesi, ada zakat investasi, ada zakat apalagi tuh, macam-macam. Banyak tuh zakat modern gitu. Nah, salat ini yang kita pelajari adalah ibadah ta'abbudi, dan waktu-waktu yang dibolehkan sholat juga ta'abbudi, wahyu sifatnya, termasuk waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang ini sifatnya wahyu, artinya tidak perlu tanya kenapa dilarang, ya pokoknya dilarang begitu. Cuma nanti kemudian ada beberapa ulama yang memberikan hikmah, memberikan hikmah tentang kenapa itu dilarang. Dalam sebuah hal ini hadis Nabi Muhammad SAW tentang waktu dilarang melaksanakan sholat. Jadi kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata ada 3 waktu di mana sholat yang ada 3 waktu sholat yang Rasul SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat dan menguburkan orang yang meninggal di waktu tersebut. Yang pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Ketika matahari terbit hingga meninggi. Jadi maksudnya ketika matahari terbit itu adalah saat matahari sedang dalam proses terbit. Jadi kan kalau kita di pantai, ini kapan waktu kita jalan-jalan ke Anyer, ke Carita, apa ke ujung genteng gitu, pagi-pagi itu namanya kalau pagi sunrise atau sunset? Sunrise ya. Kita sunrise ya ke ujung laut, itu kan matahari pas terbit tuh kagak langsung nongol bulatan penuh di atas ufuk. Tapi kan proses tuh dari mulai muncul 2 derajat, kemudian 3 derajat, setengah bulatan muncul sampai akhirnya bulatan penuh muncul di atas ufuk. Nah, waktu yang dilarang itu adalah waktu di mana matahari lagi terbit, proses terbit. Jadi ketika itu waktu subuh berhenti, waktu subuh selesai ketika matahari udah mulai nongol. Nah, waktu nongol sampai bulatan penuh di atas ufuk itu waktu terlarang. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat apapun, walaupun nanti ada pengecualian beberapa sholat. Tidak boleh kita melaksanakan sholat di waktu matahari proses terbit. Jadi proses terbit itu kira-kira berapa menit? Saya belum cek. Pokoknya ketika terbit itu adalah waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Sampai kapan? Sampai matahari. Sebenarnya ada ulama dari Imam Nawawi mengatakan matahari muncul di atas ufuk bulatannya penuh itu udah cukup untuk waktu boleh sholat. Tapi yang lebih afdal lagi nunggu kira-kira matahari pas berada di seukuran anak panah. Maksudnya ukuran mata pandangan kita, bukan ukuran sebenarnya. Karena kalau ukuran sebenarnya kan jauh, ufuk ke matahari kan. Jadi kalau kita lagi di pantai, kita kita panjangin ini tangan kita, ada anak panah kita pegang, kita ukurin, itu ufuk sama matahari udah seukuran anak panah apa belum tingginya. Nah, itu waktu afdalnya itu. Dan itulah yang disebut dengan waktu waktu afdal duha. Makanya beberapa ulama ini kan tentang waktu sholat isyraq. Ya kan kita sering dengar istilah sholat isyraq atau sholat syuruk. Ternyata tidak semua ulama menyepakati adanya sholat isyraq. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat tentang sholat isyraq. Saya gak lupa tuh, saya pernah nulis itu. Intinya bahwa ada ulama yang mengatakan sholat isyraq itu tidak ada. Yang ada itu sholat duha di awal waktu gitu. Jadi yang Nabi Muhammad sebut sholat isyraq, karena Nabi Muhammad kan gak pernah nyebut namanya tuh. Dalam teks hadis Nabi Muhammad cuma nyebut orang yang sholat subuh berjamaah kemudian yajlis yadhkurullah ta'ala hatta asyraqati syams, kan begitu. Orang yang duduk berzikir sampai asyraqati syams, sampai matahari isyraq, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia sholat 2 rakaat, habis itu
kana lahu hajjatun wa umrah tammah 3 kali. Maka pahalanya sama seperti haji dan umroh. Haji dan umroh sempurna. 3 kali sempurna haji dan umroh. Nah, kata ulama itu hadisnya sholat duha itu. Kenapa dikatakan sholat duha? Karena sholat duha ya waktunya waktu itu. Waktu ketika matahari mulai muncul di atas ufuk itu waktu duha sudah mulai. Kemudian fadilah haji dan umroh itu adalah haji dan umroh itu fadilahnya sholat duha. Dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad menyebut bahwa sholat duha itu ya gitu fadilahnya. Fadilahnya dapat haji, dapat pahala haji dan umroh. Jadi itu adalah sholat duha yang di awal waktu begitu, yang disambungin dengan sholat subuh sambil kemudian berzikir. Itu kata sebagian ulama. Dan saya lebih suka memilih pendapat ini bahwa sholat isyraq ini adalah sholat duha di awal waktu. Tapi sebagian ulama memang menyebut sholat isyraq itu ya sholat isyraq, artinya dia sholat bihiyalihi, sholat sendiri, sholat sunnah tersendiri, namanya sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Cuman ulama-ulama yang membolehkan atau berpendapat adanya tentang sholat sunnah isyraq, mereka juga sepakat sholat isyraq jangan dilakukan ketika matahari proses terbit, karena itu bagian dari waktu terlarang. Maka tunggu ketika matahari sampai muncul bulatannya di atas ufuk, baru kemudian sholat gitu. Jadi jangan ketika matahari terbit. Kenapa matahari terbit nggak boleh sholat? Wahyunya bilang begitu. Tapi kalau kemudian kita teliti, ada beberapa ulama seperti Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhir menyebut salah satu hikmah larangan orang sholat ketika matahari terbit, karena ketika matahari terbit itu juga muncul berbarengan dengan tanduk setan. Itu. Saya nggak tahu bagaimana bayanginnya, pokoknya begitu disebutin. Dan ketika matahari terbit itu adalah waktu di mana para pemuja setan itu melakukan ibadah. Nah, maka karena mereka melakukan ibadah di waktu matahari terbit, kita jangan melakukan hal yang sama, gitu. Karena mungkin kedekatan masa Nabi Muhammad dengan orang gaib, jangankan Nabi Muhammad jangankan sebelum Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hidup pun kan masih ada orang-orang Zoroaster itu. Orang Zoroaster pemuja matahari, orang Majusi pemuja api kan masih ada. Jadi kedekatan masa itu membuat kekhawatiran Nabi Muhammad SAW, maka dilaranglah kita untuk melaksanakan ibadah yang punya kemiripan, gitu. Jadi kedekatan masa itu yang kemudian membuat dikhawatirkan jadi mirip, dan itu jadi guyon nanti. Jadi ledekan orang-orang kafir, sebagaimana Nabi Muhammad ketika pindah kiblat itu kan jadi ejekan. Oh, lihat Muhammad tuh katanya bawa agama baru, katanya agamanya bersih dari setan. Tapi dia ngikutin kita, sholatnya bareng subuh bareng pas matahari terbit kan begitu. Jadi itu hikmahnya saja, tapi bukan sebabnya. Ya sebabnya karena Allah larang, maka selesai urusan. Tapi kalau dicari apa hikmahnya, begitu dijelaskan oleh ulama, karena matahari terbit berbarengan dengan munculnya tanduk setan, dan itu dipuja oleh beberapa pemujanya dengan melakukan ibadah. Mungkin bisa kita gambarkan atau bisa kita pahami dengan apa yang terjadi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad, tapi yang dibaca oleh Sayyidina Umar itu bukan doa. Justru Nabi Sayyidina Umar itu seperti apa? Laula anna ra'aitu Muhammadan yashummu, kan begitu. Kalau saja saya nggak lihat Muhammad nyium ente nih batu hitam, kan begitu. Ma'asyummu, nggak bakalan cium ente, kan gitu. Kalau saja seandainya saya tidak melihat Muhammad menciummu, aku tidak akan mencium. Itu doanya Sayyidina Umar ketika depan Hajar Aswad, itu bukan doa tuh ngomel itu. Orang kita kalau depan Hajar Aswad doanya banyak banget itu. Sayyidina Umar kata, itu mungkin kedekatan masa Sayyidina Umar dengan orang-orang kafir yang dulu kan mengejek.
Muhammad katanya buat agama baru, nyembahnya Tuhan yang kuasa tidak terlihat tapi malah nyembah, kan begitu. Apa istilahnya, kekhawatiran tentang kerapuhan iman orang-orang yang baru pada masuk Islam tentang ejekan itu membuat Sayyidina Umar tuh kesal. Kalau saja seandainya gitu, Nabi Muhammad, saya nggak lihat Nabi Muhammad nyium, nggak bakal nyium gitu. Ini bakal jadi ejekan doang orang-orang kafir katanya nyumbang, kan begitu. Tapi ya itu ibadah ta'abudi, ibadah ritual gitu. Maka tidak dijelaskan sebabnya, kita jalankan, dan itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang waktu dilarang melaksanakan sholat ketika matahari terbit hingga meninggi di atas ufuk gitu. Kemudian yang kedua yaitu ketika matahari tepat berada di atas kepala manusia, yaitu namanya waktu istiwa. Jadi waktu istiwa adalah waktu di mana matahari pas berada di atas kepala manusia. Yang mana jika kita lihat ke bawah, kita tidak memiliki bayangan yang panjang ke barat juga panjang ke timur. Bayangan kita tepat berada di bawah kaki kita sendiri, bayangannya kita injak. Tapi ada beberapa negara yang walaupun waktu istiwa dia tetap punya bayangan yang lebih panjang ke timur, seperti Makkah, kemudian yang dijelaskan dalam banyak kitab Yaman, kemudian mana lagi itu. Jadi ada beberapa tempat yang memang masih punya bayangan. Tapi kalau kita di sini normalnya waktu istiwa itu nggak ada bayangannya. Bayangan kita injek sendiri. Itu namanya waktu istiwa, waktu dilarang sholat, dan itu juga waktu berhenti sholat duha. Jadi sholat duha itu dari mulai matahari di atas ufuk sampai matahari pas berada di atas kepala, itu selesai sudah waktu duha, masuk waktu terlarang. Zuhurnya kapan? Zuhurnya ketika matahari mulai tergelincir ke barat. Bahasanya tergelincir, kan gitu. Waktu zawal namanya kalau dalam bahasa kita. Karena dia awalnya di atas tapi kemudian jatuh ke barat, jadi seakan-akan tergelincir. Ya sebenarnya itu geser biasa aja gitu. Yang namanya matahari dari timur naik terus ke barat. Tapi pas berada di atas kepala kemudian jatuh ke barat, bayangan kita mulai muncul ke timur sekian sentimeter. Nah itu waktu zuhur begitu. Itu namanya waktu zuhur. Tapi waktu istiwa, waktu dilarang. Nah, dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Imam Nawawi namanya Kasyifatus Saja, beliau memberikan pengecualian untuk waktu terlarang. Beliau menyebut bahwa waktu istiwa yang mana terlarang sholat ini dikecualikan pada hari Jumat. Jadi dalam kitab Kasyifatus Saja, Imam Nawawi mengatakan waktu terlarang istiwa ini dikecualikan kalau itu hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat kita boleh melaksanakan sholat ketika matahari pas berada di atas kepala, karena itu dikecualikan karena sebab hari Jumat. Saya belum teliti apa yang dijadikan dalil, tapi begitu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja bahwa waktu istiwa adalah waktu yang dilarang tapi dikecualikan kalau itu hari Jumat. Maka kita semua yang sholat Jumat kemudian masuk ke masjid sebelum waktu zuhur, katakanlah waktu istiwa, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah mutlak karena tahiyatul masjidnya sudah selesai, atau karena kita sholat Jumat di tempat yang bukan masjid, maka kan tidak ada sholat tahiyatnya. Nah, sholat yang dilakukan kan sholat namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu dibolehkan karena itu hari Jumat. Walaupun waktunya waktu istiwa, karena itu hari Jumat itu dibolehkan begitu. Itu namanya waktu istiwa. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, ketika matahari kekuningan menjelang terbenam. Nah ini sama nih kayak yang tadi terbit. Kalau ini terbenam. Jadi ketika matahari mulai jatuh atau mulai tenggelam, itu kan proses tenggelamnya kan lumayan waktunya. Dari mulai tenggelamnya cuma 1 derajat, 2 derajat, sampai akhirnya 1 bulatan penuh hilang di atas ufuk. Nah, itu baru waktu maghrib. Tapi proses terbenamnya itu adalah waktu terlarang begitu. Itu namanya waktu terlarang yang dalam kitab fikih waktu itu adalah waktu karohah.
Atau waktu tahrim itu beberapa ulama mengatakan waktu tahrimnya sholat asar. Jadi sholat asar boleh Ustaz, sholat asar masih boleh karena sholat asar sholat wajib. Jadi dia dibolehkan di waktu itu, cuman waktunya itu disebut waktu tahrim. Gitu. Waktu tahrim itu waktu yang apa ya namanya ya? Ya kurang disukai karena mendekati masuk waktu maghrib sehingga dikhawatirkan dia melewatkan waktu asar. Tapi itu waktu terbenam, yaitu waktu di mana matahari terbenam sedikit demi sedikit. Nah, intinya sama. Waktu itu juga tanduk setan mulai terbenam juga, dan itu waktu pemujaan orang-orang pemujanya itu. Nah, itu salah satu hikmahnya begitu. Jadi matahari ketika terbenam, yaitu matahari bulatan, maksudnya bulatan bumi belum bulatan matahari. Bulatan matahari belum benar-benar tenggelam, masih terlihat sebagian bulatannya di atas ufuk. Begitu terbenam seluruh bulatan, maka masuklah waktu maghrib. Karena ketika bulatan penuhnya sudah di bawah ufuk, itu kan masih ada pantulan atmosfer dari sinar matahari, masih mulai kuning-kuning. Nah, yang kita sebut dengan istilah syafaq, mega merah atau mega kuning, itu waktu maghrib. Sampai kemudian seluruh mega hilang, gelap gulita, masuk waktu sholat isya. Begitu. Itu yang disebut dengan istilah asyafaqul ahmar dengan asyafaqul asfar itu. Mega kuning dan juga mega merah. Jadi ketika maghrib 3 waktu terlarang. Dalam satu hadis kita dapati ada 3 waktu terlarang. Tapi dari 3 waktu terlarang ternyata ada tambahan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wala salata ba'dal asri hatta tagiba syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, tidak ada salat sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Jadi ini tambahan waktu dilarang salat, yaitu setelah salat subuh. Jadi setelah kita melaksanakan salat subuh, tidak boleh lagi ada yang melaksanakan sholat sunnah mutlak karena itu dilarang. Apa alasannya dilarang? Ya wahyunya bilang begitu, Nabi Muhammad melarang kita. Waktu setelah kita sholat subuh tidak ada lagi sholat kecuali, walaupun nanti kita jelasin juga. Jadi dikecualikan kalau itu sholat qadha. Qadha apa Ustaz? Ya qadha subuhnya sendiri, misalnya qadha subuh yang kemarin. Atau sholat qadha witir, karena witir dalam mazhab Syafi'i juga bagian dari sholat sunnah rawatib. Rawatib termasuk sholat yang boleh diqadha. Atau qobliyah subuhnya sendiri diqadha, tidak ada masalah. Jadi boleh setelah sholat subuh dia melaksanakan sholat, tapi sholat yang punya sebab, seperti qadha atau sholat qobliyah subuh yang tidak terlaksana sebelumnya, atau sholat witir yang dia qadha. Cuman rawatib ini kata ulama, sholat sunnah rawatib ini boleh diqadha kalau orang itu memang sudah punya rutinitas, sudah punya kebiasaan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hizbi begitu, inkan lahu wirdun. Kalau seandainya orang ini punya wirid kesunahan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dia boleh mengqadhanya di luar waktunya. Begitu. Jadi sholat sholat qobliyah subuh di ba'da subuh, begitu. Jadi itu namanya sholat qobliyah yang ditangguhkan. Boleh bagi orang yang sudah terbiasa. Tapi orang yang masih beginner begitu ya, masih pemula, ya belum boleh. Masih baru mulai, habis sholat subuh kemudian dia sholat 2 rakaat lagi, ditanya, kok ente sholat lagi habis sholat subuh? Kan nggak boleh. Sholat qobliyah subuh sah. Emang udah biasa qobliyah, ini baru mau mulai. Baru mau mulai itu jadi ihanah namanya, dikhawatirkan jadi penyepelean, akhirnya jadi ngegampangin. Udah nggak usah lah, sholat qobliyah nyantai, ntar habis sholat juga bisa, kan begitu kan ya, jadi gampangin. Kan ada orang yang kalau datang ke masjid itu memang ngejar qobliyah begitu. Ada orang yang mungkin begitu. Dia setelah masuk waktu sholat dia buru-buru supaya dapat qobliyah sebelum
iqomah. Tapi ada orang yang istilah nothing tulus kan, nyantai aja. Iya gue dapat qobliyah, gue nggak dapat juga nggak dapat kan gitu. Nyantai aja. Nah orang kayak gitu tuh kagak boleh foto itu. Orang dianya juga nggak serius kan ya. Tapi ada orang yang serius, tiap hari dilakuin itu. Sebelum zuhur dia datang awal waktu supaya bisa dapat qobliyah. Asar dia juga mau qobliyah. Maghrib dia mau qobliyah. Sampai waktunya untuk sholat sunnah rawatib yang muakkadah ya. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Kalau sholat sunnah rawatib yang ghair muakkadah, saya belum dapati penjelasan boleh diqadha. Yang muakkadah itu yang 10 rakaat atau 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 4 habis zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, 2 sebelum subuh. Selain itu kan kita sebut dengan istilah rawatib ghair muakkadah. Rawatib tapi tidak muakkad. Karena hadis tentang muakkad atau tidak muakkad itu kan hadis riwayat Imam Ibnu Umar yang mengatakan 10 rakaat. Siapa orang yang bisa merutinkan 10 rakaat, maka nanti Allah bangunkan istana di surga. 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 pada maghrib, 2 pada isya, 2 sebelum subuh. Kan begitu. Itu yang muakkad. Atau 4 sebelum zuhur jadi 12. Selain 12 atau 10 itu bukan muakkad. Rawatibnya ya rawatib tapi bukan muakkad, maka tidak ada kebolehan qadha. Saya belum tahu apakah boleh itu termasuk, tapi yang saya belum mendapati tentang sholat sunnah rawatib ghair muakkadah. Sholat duha bagian daripada sholat rawatib. Sholat witir juga bagian daripada sholat rawatib yang muakkadah. Maka dia boleh diqadha setelah sholat subuh. Misalnya kalau ada orang malam lupa sholat witir, dia qadha sholat witirnya di ba'da subuh. Bahkan dalam mazhab Imam Abi Hanifah, sholat witir yang enggak terlaksana malam itu memang wajib diqadha paginya. Karena witir bagi Imam Abi Hanifah hukumnya kewajiban, bukan kesunahan. Jadi yang keempat adalah sholat setelah sholat subuh. Itu dilarang waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit waktu terlarang. Kemudian yang kelima, sesudah sholat asar sampai matahari terbenam. Sesudah sholat asar. Jadi maksudnya bila seseorang sudah melaksanakan sholat asar, maka haram baginya untuk melakukan sholat lainnya hingga terbenam matahari kecuali ada penyebab yang mengharuskan. Karena kita dapati Nabi Muhammad SAW pernah sholat ba'da asar 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh istrinya, kalau nggak salah itu riwayat Ummu Salamah, istrinya Ummu Salamah, beliau mengatakan nahana anis sholati ba'dal asri wa qad sallaituhuma wa qad sallaitahuma. Nabi Muhammad dulu melarang kita sholat 2 rakaat habis sholat asar, tapi Nabi Muhammad sholat. Lalu kata Nabi Muhammad, saya ini mengqadha qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur Nabi Muhammad tidak bisa terlaksana. Qobliyah apa ba'diyah saya lupa. Jadi qobliyah zuhur Nabi Muhammad tidak bisa terlaksana karena ada tamu yang beliau terima. Sampai akhirnya masuk waktu zuhur. Setelah sholat zuhur pun tidak sempat mengqadha sholat qobliyah, sampai akhirnya baru bisa mengqadha qobliyah zuhur di ba'da asar. Nah, maka itulah kemudian ulama mengatakan kalau gitu boleh qobliyah rawatib itu diqadha. Cuman syaratnya bagi orang yang punya rutinitas begitu. Kayak semacam Nabi Muhammad pun kalau nggak dalam satu riwayat pernah mengqadha qobliyah subuh ba'da subuh. Itu di malam beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah. Malam menikah dengan Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tidak melaksanakan qobliyah subuh. Lalu qobliyah subuhnya enggak melaksanakan qobliyah subuh apa tahajud ya? Saya lupa tuh riwayatnya itu. Intinya beliau kemudian mengqadha sholat setelah sholat subuh. Jadi riwayat itu kemudian menjadikan penguat bagi jumhur ulama bahwa rawatib itu boleh diqadha. Sholat rawatib itu boleh diqadha. Jadi selain sholat wajib, kalau sholat wajib memang wajib diqadha, sholat rawatib boleh diqadha, sholat id juga boleh diqadha. Kalau memang penglihatannya salah, mestinya sudah lebaran, cuman penglihatan dia bilang kita masih puasa.
Sampai akhir datang keyakinan bahwa ini benar-benar udah lebaran pada zuhur. Nah, maka puasanya dibatalin, sholat idnya besok. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini 5 waktu terlarang. Nah, tapi dari 5 waktu ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada di mana sholat itu dikecualikan. Pertama, sholat yang punya sebab terdahulu. Sholat yang punya sebab terdahulu itu maksudnya adalah sholat yang sebabnya udah terjadi sebelum kita melaksanakan sholat. Itu namanya sholat yang punya sebab terdahulu. Jadi sholat yang sebabnya sudah terjadi sebelum kita melaksanakan sholat, itu sholat dibolehkan walaupun di waktu terlarang. Yang termasuk dalam kategori sholat ini adalah sholat wajib yang terlewat alias sholat qadha. Karena sebab kenapa kita sholat qadha kan udah terjadi. Sebabnya apa? Ya kita ninggalin. Karena kita ninggalin sholat wajib, menjadikan kita wajib untuk melaksanakan itu di waktu kemudian. Itu sholat qadha. Atau juga sholat nazar. Sholat nazar itu kan sebabnya sudah terjadi dengan nazar dia. Saya bernazar, demi Allah saya nazar, nanti kalau begini saya nazar mau sholat. Nah, kalau nazar sholatnya mutlak nggak ada masalah. Artinya ulama mempermasalahkan kalau orang sholat nazar tapi ditentuin tempatnya. Ulama semua saya nggak tahu ya, tapi sepanjang yang saya tahu ini pendapat jumhur, tidak boleh menentukan nazar sholat kecuali kalau mau ditentuin tempatnya kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena tidak ada tempat yang lebih baik untuk melaksanakan sholat kecuali masjid dekat rumah sendiri. Maka kalau mau dinazarin tempatnya, jangan Masjid Istiqlal, jangan Masjid Kubah Mas juga, tapi Masjidil Haram kalau mau nazar, gitu. Itu yang dipahami oleh ulama dari hadis la tushaddur rihal illa salasati masajid. Jangan kalian repot-repot untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tidak usah repot-repot melakukan perjalanan itu. Kemudian dijelaskan, maksudnya jangan repot-repot melakukan perjalanan untuk sholat di masjid kecuali ke 3 masjid. Karena kalau timbang sholat doang, itu masjid terdekat rumah tuh masjid yang paling afdol. Nah, makanya la tusyaddur rihal itu dijelaskan, itu bukan nggak boleh berjalan, boleh melakukan perjalanan, tapi perjalanan untuk sholat yang dinazarkan jangan repot-repot kecuali kalau ke 3 masjid, gitu. Makanya kan beberapa orang itu sering budaya kita itu kan sering ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ziarah wisata religi. Itu beberapa teman-teman kita kan melarang itu, mengharamkan karena sebab hadis ini. Katanya nggak boleh capek-capek ziarah ke Banten, ziarah ke nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh kita melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Kalau hadisnya dimutlakan begitu, berarti kita nggak boleh melakukan perjalanan ke semua tempat. Karena hadisnya kan memang mutlak. Jangan kalian melakukan perjalanan, kan begitu hadisnya. Jangan ngerepotin buat jalan kecuali ke 3 masjid. Nggak dijelasin tuh repot jalannya buat apa, nggak pernah dijelasin. Maka itu ulama nyari istihad, ini yang dimaksud apa. Maka dengan pendekatan bahasa, ada mustasna minhu, mustasna anhu, kan gitu. Orang sekarang mana ngerti mustasna minhu, mustasna alaihi gitu. Jadi mustasna itu pengecualian. Mustasna minhu itu kalimat yang muncul setelah ilah, dan sebelum ilah mestinya ada kalimat yang sejenis dengan mustasna minhu, dan di dalam hadis ini nggak ada. Makanya ulama ngejelasin, oh kalau ukurannya masjid itu kan buat tempat sholat. Berarti maksud Nabi itu bukan perjalanan mutlak, maksud Nabi itu perjalanan untuk melaksanakan sholat. Maka orang yang nazar untuk sholat di satu tempat, nggak boleh itu nazar kecuali tempatnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Kalau nazarnya mau ditebutin tempatnya. Tapi kalau nazarnya mutlak nggak ada masalah. Saya nazar demi Allah, nanti kalau anak saya gini-gini saya mau sholat. Itu mutlak nazar, nggak ada masalah. Nanti terjadi itu apa yang dihajati terlaksana, maka dia wajib melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat.
Nah karena ini sholat nazar, sebabnya sudah ada terdahulu, maka kalau kehajatnya itu terjadi di waktu terlarang, nggak ada masalah dia melakukan sholat itu, gitu. Tapi kalau nazarnya sholat sholat yang punya sholat nazarnya dikhususin, misalnya pas dapatnya saya nazar nanti demi Allah kalau gini saya mau sholat di Masjidil Aqsa misalnya, dapat dia travel ke Masjidil Aqsa, pas nyampe Masjidil Aqsa pas waktu habis asar misalnya, itu kan waktu terlarang, tapi nggak ada masalah karena itu adalah sholat yang sudah punya sebab terdahulu, sholat yang udah ada sebabnya. Jadi itu bukan sholat sunnah mutlak lagi jatuhnya, tapi sholat yang punya sebab karena sholat yang dinazari begitu. Itu sholat nazar. Termasuk juga sholat yang punya sebab terdahulu, sholat tahiyatul masjid, karena sebabnya kan udah ada. Kita masuk masjid itu sebab. Kita mau dari masjid sini sholat asar, kemudian diundang ada pengajian di masjid fulan, kita datang tuh ke masjid fulan, habis asar kita udah sholat asar, tapi pas masuk masjid sono ya kita sholat dulu, sholat tahiyatul masjid boleh, karena kita sudah punya sebab. Apa sebabnya? Sebabnya masuk masjid. Karena sebabnya masuk masjid sudah ada, maka kita boleh sholat tahiyatul masjid walaupun itu waktunya ba'da asar, gitu. Atau juga yang boleh di waktu ini sholat jenazah, karena ada sebabnya jenazah begitu. Ini yang pertama. Jadi sholat dikecualikan di waktu terlarang kalau sholatnya punya sebab, yang sebabnya udah terjadi sebelum sholat dilaksanakan. Maka sholat-sholat yang sebabnya belum terjadi, seperti sholat hajat, itu kan sebabnya belum terjadi. Emang mau ngapain sholat? Mau jual mobil kan begitu. Kan ya, mau berangkat nih, mau ke showroom, mau jual mobil, mudah-mudahan laku gede. Tapi sebelum berangkat dia sholat dulu. Boleh gak orang sholat itu? Boleh, namanya minta hajat. Itu kan doa. Yang namanya doa itu bagusnya dengan wasilah, dengan tawasul. Tawasul itu kan ada 3 yang disepakati, 1 diperdebatkan. 3 yang disepakati apa? Tawasul dengan Asmaul Husna. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Karim, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kan itu puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Puasa kita, sedekah kita, zakat kita, itu kan amal soleh. Kita jadi wasilah. Atau sholawat kita kepada Nabi Muhammad jadi wasilah. Kita doa, ya Allah, dengan sedekah saya yang jumlahnya 5 juta ini kan gitu. Kita doa, kita minta jadikan sedekah jadi wasilah. Ya Allah, dengan sedekah ini saya mohon untuk dikabulkan hajat saya, sehatkan badan saya, orang tua saya, dan seterusnya. Itu doa dengan wasilah. Nah, karena doa dengan wasilah boleh, maka orang boleh menjadikan sholat sebagai wasilah doa aja. Jadi sebelum melakukan perjalanan dia sholat dulu. Buat sholat, jatuhnya sholat hajat kan ya. Kemudian ya Allah, dengan sholat ini saya mohon lancarin rezeki saya mau jual mobil biar laku harga tinggi, kan begitu. Dan seterusnya itu boleh. Jadi ketika ada orang yang punya sholat tapi sebabnya terjadi setelah sholat, seperti mau punya, dan ulama melakukan itu. Ulama kan selalu menulis kitab. Sebelum menulis kitab beliau sholat. Nah, sholat yang sebelum menulis kitab itu namanya sholat sunnah mutlak, yang sebabnya belakangan, sebabnya terjadi setelah sholat. Dan itu dilarang kalau di waktu terlarang, gitu. Jadi sholat dulu, baru kemudian sebabnya ada, dia nulis. Dan itu dilakukan oleh banyak ulama. Nah, maka sholat-sholat yang punya sebab dan sebabnya muncul belakangan atau muncul setelah sholat, itu namanya sholat sunnah mutlak, dan itu dilarang di waktu-waktu yang dilarang. Yang kedua, sholat yang dibolehkan itu sholat yang punya sebab dan sebabnya sedang berjalan. Jadi sebabnya bukannya udah lewat, tapi masih berjalan ketika dia sholat. Seperti sholat istisqa. Sholat istisqa itu kan sebabnya sedang berjalan. Enggak, sholat istisqa itu minta hujannya belum datang itu. Tapi istisqa itu sebabnya kekeringan, bukan minta hujan. Salat istisqa itu sebabnya kekeringan. Kekeringannya sudah terjadi dan masih berjalan. Istisqa itu hajatnya, kan beda lagi itu.
Jadi sebab mereka melaksanakan sholat bukan karena hujannya, tapi karena kekeringannya. Dan kekeringannya sudah berjalan, bahkan sedang berjalan ketika dia melaksanakan sholat. Jadi sholat istisqa, jadi kalau ada inisiatif dari ulama setempat, kita bikin sholat istisqa. Kapan? Kira-kira orang ngumpulnya tuh rame kalau sore-sore, berarti kita bikin ba'da asar. Ba'da asar itu kan waktu terlarang. Tapi nggak apa-apa dia sholat istisqa karena memang sebabnya sudah ada dan lagi berjalan, yaitu kekeringan. Kita minta kepada Allah biar diturunkan hujan, kan ya? Sholat istisqanya sore, mudah-mudahan nanti habis maghrib, habis isya Allah nurunin hujan sepanjang malam. Nah, itu kan namanya sholat yang punya sebab dan sebabnya sedang berjalan. Atau juga sholat kusuf dan khusuf, yaitu sholat yang terjadi karena gerhana matahari. Kusuf itu gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Dan sholatnya kan terjadi ketika gerhananya masih terjadi. Dan kalau memang kita mengikuti plak-plakan mengikuti sholat gerhananya Nabi Muhammad itu kan tidak selesai sholat kecuali berhenti gerhananya, kan ya? Makanya sholat gerhana itu kan lama. Rakaat pertama Nabi Muhammad baca surat Al-Baqarah, kan ya? Maka dikonversi oleh ulama, berdiri pertama rakaat pertama bacanya 150 ayat. Berdiri kedua rakaat pertama bacanya 100 ayat. Rukunya sepanjang 50 ayat gitu. Itu emang lama tuh salat gerhana gitu. Cuman kan kalau kita sudah dimodifikasi kan ya. Kalau kita salat gerhana dimodifikasi. Sholatnya nyantai-nyantai aja biar kita punya waktu buat nonton bareng gerhana kan. Jadi habis sholat gerhana kita masih punya waktu buat nonton gerhana gitu. Dulu Nabi Muhammad ketakutan itu gerhana, pokoknya jangan sampai ada yang melihat gerhana kan ya. Semuanya dalam keadaan sholat. Maka sholatnya tuh panjang sepanjang gerhana gitu. Kalau kita sudah dimodifikasi biar semuanya senang kan. Kemudian selanjutnya apa yang boleh di waktu terlarang? Salat di tanah haram Makkah. Ada hadis dari Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayya sya'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai keturunan Abdul Manaf, jangan kalian larang siapapun untuk tawaf di Ka'bah dan sholat di jam berapapun ia suka di malam dan juga siang hari. Jadi orang-orang yang masuk tanah haram nggak berlaku lagi sholat waktu terlarang. Cuman syaratnya mereka adalah orang yang masuk tanah haram untuk tujuan tawaf. Artinya waktu terlarang sholat dibolehkan itu bukan cuma di Masjidil Haram, tapi di tanah haram. Karena proses untuk masuk tawaf ke Masjidil Haram itu kan lewat tanah haram. Maksudnya harus keluar haram dulu, baru dari mikot. Kayak kita umroh tuh, umroh pertama datang hari pertama dari bandara. Orang yang biasanya kalau dari bandara Jeddah langsung ke Mekah, dia ihramnya di bandara tuh, bandara Jeddah. Nanti hari kedua kan kita keluar dulu. Padahal hotel kita udah samping Ka'bah tuh. Kan tinggal masuk aja kan ya. Enggak, kata mutawaf kita keluar dulu. Kita keluar tanah haram lalu mikat di situ. Biasanya hari kedua di Jirona. Ya, hari kedua di Jirona masuk dia, kemudian masuk tanah haram, dia mikot di situ. Yang hari ketiga biasanya di Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah. Jadi di tanah haram bagi orang yang sudah mikot untuk tawaf itu waktu terlarang tidak ada. Jadi sholat jam berapapun dia mikotnya masuk jam berapapun nggak ada masalah. Mau sholat di masjid Tan'imnya di area haram pas pertama kali masuk haram juga silahkan. Mau sholat di Masjidil Haram juga silahkan. Jadi itu adalah waktu yang dikecualikan untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu yang terlarang. Sholat yang punya sebab terdahulu, sholat yang sebabnya sedang berjalan, dan sholat di tanah haram Makkah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau memang ada yang ingin tanyakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sholat top jam itu
Enggak, ada nggak sebenarnya pertama tunjukkannya qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib. Iya, qobliyah maghrib ada. Cuman masuknya bukan dalam kategori sunnah rawatib muakkadah. Tadi kita katakan ulama mengkategorikan sunnah rawatib itu ada yang sunnah rawatib muakkadah. Salat sunnah rawatib muakkadah itu salat sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Umar dan Nabi Muhammad yuwazibuhu. Nabi Muhammad merutinkan itu 10 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 pada maghrib, 2 pada isya, 2 sebelum subuh. Selain itu namanya salat sunnah rawatib ghair muakkadah, yang tidak muakkadah. Tapi hukumnya sunnah, tetap sunnah. Karena Nabi Muhammad mengatakan ma min adzaini illa wa bainahuma shalah. Tidak ada 2 azan kecuali di antara itu ada salatnya. 2 azan itu maksudnya azan dan iqamah. Jadi setiap salat ada qobliyahnya. Cuman qobliyahnya statusnya apakah muakkadah atau ghair muakkadah. Yang muakkadah kan cuma 2 tuh, qobliyah zuhur sama qobliyah subuh. Selain qobliyah zuhur, qobliyah subuh itu sifatnya ghair muakkadah. Artinya sunnah rawatibnya tidak kuat. Jadi dikerjakan bagus ya enggak ada masalah. Tapi dia bagian daripada sunnah rawatib. Karena sebelum sholat itu selalu ada rawatibnya. Ma min adzanaini illa wa bainahuma shalah. Tidak ada 2 azan kecuali di antaranya ada sholat. Maksudnya azan dan iqamah. Setiap qobliyah ada. Bahkan kalau qobliyah maghrib itu punya riwayat khusus dari Nabi Muhammad, dari Sayyidina Anas kan. Dari Sayyidina Anas itu beliau mengatakan kita ini sebelum maghrib melaksanakan sholat 2 rakaat. Walam ya'murna nabi walam yanhana. Dan Nabi nggak pernah nyuruh kita begitu. Nabi juga nggak pernah ngelarang kita begitu. Jadi kita sholat qobliyah sebelum maghrib, Nabi nggak pernah ngelarang, tapi Nabi juga nggak pernah perintahin. Nabi Muhammad dulu pernah ngomong man shalla qoblal maghrib, atau gimana? Man arada ayyusalli qoblal maghrib fa shalla insya'a. Hadisnya gimana sih? Saya lupa redaksinya. Bunyinya pokoknya gitu. Siapa yang mau sholat qobla maghrib silahkan. Bagi yang mau insya'a. Salasan, 3 kali Nabi Muhammad begitu. Insya'a, siapa yang mau silahkan. Tapi itu bukan masuk dalam kategori sunnah rawatib. Nah cuman masalahnya ada beberapa masjid musholah yang kalau udah azan maghrib langsung iqomah. Ya itu mah disesuaikan aja sih, tergantung imamnya. Karena iqomah itu kan haknya imam. Kalau kata imam qomat ya qomat. Walaupun itu di waktu yang ada qobliyahnya muakkadah. Kayak qobliyah subuh misalnya. Kayak qobliyah zuhur, kata imam qomat. Karena iqomah itu kan haknya imam. Jadi kalau kata imam qomat itu. Ya tentu kan imamnya harus menyesuaikan diri. Kalau masih ada yang qobliyah tahan dulu. Kalau memang ada ini waktu fadilah ya tahan dulu, kan begitu. Tapi kata imam qomat ya qomat. Jadi urusan qomat itu bukan berarti sebelum maghrib kagak ada qobliyah, tapi itu diserahkan kepada kebijakan imam. Kata imam ya qomat ya qomat. Atau semua jemaah sudah bersepakat untuk menyiapkan waktu qobliyah, disesuaikan dengan waktu apa jam digital misalnya. Kita sepakat kalau subuh itu qobliyahnya misalnya 15 menit atau 10 menit. Kalau zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib nanti kita nggak punya. Pokoknya kalau maghrib langsung qomat begitu. Ya disesuaikan saja. Tidak ada masalah setelah azan langsung iqamat. Juga tidak ada masalah setelah azan kita memberikan jeda untuk orang-orang melaksanakan qobliyah maghrib begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Kalau untuk sholat 2 itu dari jam berapa sampai jam berapa? Sholat duha dari mulai terbit matahari sampai matahari di atas kepala. Jadi kalau kita pakai jam sekarang udah ya, karena Islam sekarang jam 5.25 ya. Iya, sekarang udah nih sholat duha nih. Sholat duha sekarang boleh sampai nanti matahari pas di atas kepala gitu. Cuman waktu yang afdol itu kalau bahasa hadis Nabi itu hina tarmudul fisol. Tarmudul fisol itu anak onta. Anak onta yang udah mulai misah dari emaknya,
tarmud itu kepanasan. Jadi karena matahari udah mulai kenceng tuh anak-anak onta mulai duduk gitu, mulai mulai turun gitu. Itu bahasa Nabi Muhammad hina tarmudul fisal. Itu posisi matahari ketika berada di seperempat bumi. Itu waktu afdal sholat duha. Kalau waktu afdal sholat duha ketika matahari di seperempat bumi, berarti konversinya kira-kira kalau sekarang tuh jam 8-an ya. Kalau yang normal jam 9 tuh, begitu. Berarti sholat duha jam 10 boleh, masih boleh waktunya. Cuman malaikat udah malas nyatetnya, tuh udah mau pulang. Udah mau siang dia baru sholat. Malaikat udah nungguin dia kagak sholat. Udah mau pulang dia baru sholat. Kan malas lagi buka catatan. Tapi itu waktu afdal ketika matahari di seperempat bumi. Hina tarmudul fisal, ketika anak unta itu sudah mulai, anak-anak unta sudah mulai kepanasan, akhirnya dia duduk meringkuk itu. Itu namanya waktu afdalnya sholat duha. Waktu sekarang juga sudah masuk waktu duha itu. Oke? Jadi waktu Ustaz. Hah? Satu lagi. Ya. Sholat Jumat nggak ada qadanya, Jumat sekarang aja. Betul. Salat Jumat kan qadha itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qadha itu kan salat wajib yang dikerjakan di luar waktunya. Salat wajib yang dikerjakan di luar waktunya, ya. Karena sebab kewajiban itu tertinggal di waktunya, itu salat qadha. Salat yang dikerjakan di luar waktunya sebab kewajiban itu tertinggal di waktunya. Gitu. Kalau sholat subuh kita dapat riwayat Nabi Muhammad pernah qadha subuh waktu ketiduran di perjalanan perang. Sholat yang lain juga sama kita dapat riwayat. Tapi Nabi Muhammad tidak memberikan penjelasan atau tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad tentang qadha sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat sudah terlewat waktunya, maka yang dilakukan adalah qadha sholat zuhur, begitu. Karena memang dia tidak pernah kita dapati riwayat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Terlebih lagi karena sholat Jumat kan punya syarat. Jadi selain tidak ada riwayat, sholat Jumat juga punya syarat sah. Syarat sah sholat Jumat adalah waktu zuhur. Maka kalau bukan waktu zuhur tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Pertama syarat sahnya waktu zuhur. Yang kedua berjamaah minimal 40 orang. Yang ketiga ada 2 khutbahnya. Dan itu tidak bisa terlaksana kalau di luar waktu zuhur begitu. Kecuali kalau telat ya. Artinya orang-orang pada Jumatan kita ketiduran, bangun jam 2. Nah jam 2 kan masih zuhur tuh. Boleh kita sholat Jumat. Syaratnya kita ketiduran bareng sama 40 orang yang lain tuh. Kan iya? Kan iya kan? Kita ketiduran nih, udah belum Jumatan. Ternyata yang tidur bareng kita ada 50 orang, ya bareng bikin sholat Jumat itu. Selama waktunya masih waktu zuhur. Tapi kalau waktunya udah lewat waktu zuhur, hilang sudah waktu Jumatan. Dan kita tidak pernah mendapati Jumatan itu di qadha. Tapi sholat-sholat lain iya, dijelaskan oleh ulama seperti itu gitu. Oke? Jadi sholat Jumat bagi orang yang tertinggal sholat Jumat, entah itu ketiduran atau memang dia nggak sempat, ya di qadhanya sholat zuhur gitu, di waktu selain sholat zuhur, dia qadhanya di sholatnya sholat zuhur. Oke? Ada lagi? Sudah ya, insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang dan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.